Itu kejadian baru buang bubur ini bang. Saya buka pintu, jadi pintunya tuh pakai seng. Saya buka, tiba-tiba tuh kayak ada sosok bang. Jadi sosok itu kayak tuyul, tapi tua, rambutnya itu jarang-jarang ini. Dia tuh di kloset lagi duduk, tangannya panjang, lidahnya tuh ngejilat ke lubang ini bang. Tiba-tiba saudara saya teriak-teriak bang, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya kaget kan, saya goyang-goyangin, nggak bangun. Nah, nggak ada suaranya. Itu nggak ada bang, detaknya bang. Udah nggak ada. Dan bosnya itu nggak curiga, dan kayak yang diinin sama orang bisa ya bang, itu sengaja ngulurin, ambil sebanyak-banyaknya. Kalau udah kenyang, barter sama nyawa. Yang lo tahu, ini jenis pesugihan apa ya? Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang mantan pedagang bubur ayam. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Angga. Bang Angga, apa kabar Bang? Baik bang. Oke, Bang. Ini katanya lu pada saat lu dagang bubur ayam ini hampir jadi tumbal sama bosnya. Jadi yang kena tumbalnya itu saudara saya bang. Saya berangkat bareng berdua dari kampung nih. Kebetulan bos ini sama-sama dari kampung saya juga. Kita berdua berangkat ke daerah Bantul, tempat jualannya. Iya. Dan saudara saya jadiin tumbal bang. Ini jadi korbannya itu, maaf ya, sampai meninggal dunia atau? Iya meninggal dunia. Jadi dia sakit nih, pas sakit terus orang tua nggak percaya kan. Emang ya udah terkenal lah. Orang tua nggak percaya, tuh divisum bang. Ketika divisum tuh ada bekas cekekan hitam di leher sama lebam-lebam di badan, sama bekasan-bekasan kayak dijilat di tangan gitu tapi gosong, hitam gitu. Hah? Iya. Gila. Nah, ini lu tahu dari mana kalau saudara lo ini kena tumbal gitu? Dari karyawan sebelumnya bang. Jadi sebelum saya kerja di situ tuh sempat teman saya ikut. Saya udah dibilangin dari awal, kamu katanya diajak sama bos ini ya? Iya, sama siapa? Sama saudara saya ikut berdua. Mendingan gak usah, teman saya sebenarnya udah nyaranin gak usah. Tapi namanya saudara saya baru lulus juga bang, butuh pengalaman, ya saya temenin ayo. Dan ternyata kejadiannya seperti itu bang. Oh, berarti ini sebelumnya itu juga pernah ada kejadian serupa? Ada, cuma teman saya ini gak berani speak up. Oh, okay, bahwa sebelumnya ada yang meninggal juga, cuma dia gak berani ngomong karena mungkin ya udahlah, jalanin dulu coba biar tahu sendiri gitu bang. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Angga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Angga, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kejadiannya itu di tahun 2022 akhir kemarin bang. Jadi abang saya tuh kebetulan temennya dari bos ini bubur ini. Abang tuh nawarin, mau nggak kerja? Ada kerjaan nih. Di mana? Terus ikut siapa? Saya kayak gitu bang jawab. Ya sama inilah bos ini. Saya nggak bisa nyebut namanya bang. Kalau sendirian tapi saya nggak mau nih. Butuh berapa orang bos ini? Ntar tanyain lagi. Akhirnya abang tuh nanya sama bos ini. Ya kalau mau 2 orang nggak apa-apa, sana cari. Saya sempet ngontek ke temen, cuma temen nggak mau. Lagi ya capek aja gitu, kurang tidur katanya. Saya nawarin ke saudara. Kebetulan saudara ini emang belum kerja bang, karena baru lulus sekolah juga kan. Mau nggak? Yaudah ntar saya temenin, kita berangkat bareng ke sana. Sekalian nyari pengalaman. Singkat cerita tuh, ya mau kita nih berdua nih. Tapi berangkat itu masih lama bang, jadi 3 hari lagi ntar kita baru berangkat ke tempat kerjaan ini. Kita masih nongkrong, tiba-tiba teman saya yang mantan karyawan bos ini tahu kalau saya mau ikut bos ini sama yang 2 ini.
Nanya, katanya kamu ikut ini, bos ini. Iya, ini nggak usah. Tiba-tiba nyeletuk gitu bang, mending nggak usah. Lah alasannya nggak usah gimana? Udahlah, nggak usah aja. Udah, mendingan yang lain aja. Ya saya masih mikirnya, ya udahlah, buat pengalaman juga. Terus saya sama saudara ada temennya gitu bang. 2 hari kemudian, bos ini ngabarin bang, ngechat, ntar kita berangkatnya malam ini ya, jam sekian, ntar kumpul di rumah ini aja. Singkat cerita tuh kumpul di rumah saudara saya buat penjemputan bang. Jam 10 malam nih, datang tuh pakai travel. Saya berdua masuk, ya bawa pamit sama keluarga saudara saya ini. Ya udah hati-hati, niatnya kerja mah yang bener aja didoain. Berangkat tuh bang ke daerah Bantul. Lu dari mana nih? Dari Jawa, Pemalang. Pemalang. Kita ke Bantul sekitar 4 jaman itu, ya nyampe jam 2:30 bang. Nyampe, kita istirahat dulu tuh, udah tidur dulu. Kan tidur di rumah ini bang, rumah bosnya nih. Ada istrinya juga sama anaknya. Ya rumahnya rumah tua bang. Jadi bangunan rumah tua gitu, nggak terlalu jauh dari pusat kota, cuma emang rumahnya rumah tua. Ya kita yaudah, ini kamar ini. Jadi di situ ada 3 kamar bang. Kamar bosnya sama istrinya, di tengah itu kamar kosong. Saya juga nggak pernah masuk ke situ juga, emang kuncian terus bang. Di belakang itu kamar saya berdua. Dari situ istirahat tuh kan. Bangun siang, dibangunin sama bosnya. Diketok-ketok tuh pintu. Kita bangun berdua, diajarin tuh bang. Caranya gini, ngegoreng kerupuk. Cara gini, ngegoreng ayamnya, biar nggak cepat basi. Ya kita ngedengerin tuh, dia dipraktekin. Besokannya, kita diajak ke pangkalan bang. Jadi udah buka ini, mau buka. Kita bertiga, 1 gerobak. Tapi sebenarnya bos ini punya 2 pangkalan bang. Cuma pangkalan ini nggak ada yang jualan, nggak ada yang nempatin. Jadi 3 orang doang nih, saya sama bos. Biasa ya kayak tukang bubur pada umumnya bang gitu. Ngelayanin, diajarin nih kayak gini, buka warungnya kayak gini. Udah tuh bang, udah agak bisa kan. 3 hari itu kita dilepas. Jadi suruh jualan berdua aja gitu. Udah hafal kan jalannya, caranya gini. Ngebukanya, terus kalau ada yang beli ini udah paham kan? Kita berdua iya paham. Kita udah tuh jualan kayak biasa aja, jualan. Yang bikin kaget kayak gini bang, kita cuma ngelayanin berapa porsi nih, tapi duit di laci itu banyak banget bang. Itu aneh. Kita juga yang jualan berdua, kok ini bubur masih ada. Terus kita ya bisa lah ngira-ngira orang kita yang jualan kan paham yang beli siapa aja, terus berapa porsi yang kita habisin. Tapi enggak bang, ketika buka laci tuh saudara, dia kaget. Kok duit banyak banget, 100 ribuan, 50 ribuan tuh banyak banget bang. Kalau ditotalin mungkin ada kali 4 juta. Sedangkan kita nggak segitu banyaknya ngelayanin ke orang-orang gitu, enggak. Cuma ya udahlah, enak ya kita ngobrol tuh sama saudara saya. Enak ya kayak gini ya, ternyata jualan kayak gini. Kok duitnya banyak, udah tuh. Singkat cerita jam 11-an kita balik. Biasa, cuma bubur masih ada nih. Saya inisiatif dong buat dibagiin ke ya tukang parkir, apa orang-orang yang kita temuin di jalan. Daripada mubazir dibuang gitu bang. Saya bagiin. Nyampe rumah, ya bos belum tahu. Kalau dia ngiranya habis gitu. Kita kasih, biasa kita cuci-cuci tuh peralatan bubur. Ntar yang kurang apa kita bikin cakwe lah. Nah itu bawang merah, ngegoreng. Ya rutinitas kayak gitu aja bang, biasa. Di hari ke-5-nya atau ke-6 bang, itu jadi setiap balik dagang kan bubur masih ada bang. Bos saya ngeliat bang, ketika saya ngebagi-bagi ini bubur, saya kan ngebagiin ya, adalah 7 porsi 8 porsi buat ada tukang parkir di situ. Saya kasihan, ya kasih nih daripada kita dibuang. Itu bos ngeliat, cuma nggak negur pas di jalan nggak. Sama saudara nyampe, langsung dia udah di depan pintu nih. Dia langsung kayak marah gitu bang. Kenapa dibagi-bagiin? Emang itu bubur punya lo? Ya masih banyak. Sayang aja gitu kalau diapain ini, bingung juga kan. Soalnya dari kemarin-kemarin ya emang saya bagi-bagiin. Buang aja. Daripada dibagiin, awas aja lo. Kalau berani-berani kayak gitu. Itu bukan hak lu. Digituin bang, saya dimarahin. Saudara sih diem, emang lebih ke saya. Jadi paling tua kan saya. Jadi yang kena itu saya terus. Saya di situ bingung ya. Daripada kita buang, mendingan kita kasihin ke orang, berkah gitu bang.
Udah tuh dimarahin, udah kelar. Besok jangan sampai dong dikasih orang. Besokannya lagi bang, lagi sisa. Kita jualan itu nggak pernah habis. Ada kalau bisa jadi 8 porsi kali, 10 porsi ada itu bubur. Udah nggak berani saya ngebagi-bagiin ke orang. Balik masih ada bos. Yo kamu buang aja ini biar yang nyuci si ini saudara saya bang. Biar ini aja yang nyuci, kamu buang ini. Saya buang di mana? Tuh kloset. Jadi buat kamar mandinya tuh ada 3 bang. Ini punya bosnya tapi berjejer. Kita di tengah dan sebelah sini tuh jarang buat mandi, jarang buat BAB juga jarang. Jadi kayak ruangan khusus buat ngebuang bubur jadinya. Buang sebelah kiri, jangan di tengah atau sebelah kanan. Ya saya nggak curiga kan main buang di sebelah kiri. Itu kejadian baru buang bubur ini bang. Saya buka pintu, jadi pintunya tuh pakai seng. Saya buka, tiba-tiba tuh kayak ada sosok bang. Hah? Jadi sosok itu kayak tuyul, tapi tua, rambutnya itu jarang-jarang gini. Dia tuh di kloset lagi duduk, tangannya panjang, lidahnya tuh ngejilat ke lubang ini bang, lubang WC ini. Lagi gini, saya takut dong. Saya tinggal lari ke saudara saya. Kenapa? Lari-lari, licin nih keramiknya, tahu ntar kepleset gimana? Kayak mau cerita bingung bang. Itu beneran apa enggak sih? Saya lari tapi nggak ngomong sama bos bahwa saya ngeliat sosok ini. Kok bentukannya gitu? Jadi kayak saya pernah lihat di film-film gitu. Harinya udah, lu cerita saudara nyamperin tuh, ada apa? Udah dibuang belum? Orang mau dicuci kok dandangnya belum dibuang ini bubur. Tuh saya ditanya diem bang. Jadi kayak apa ya tadi? Beneran nggak sih? Hari saya ngomong nih. Tadi di atas kloset itu tuh ada kayak tuyul, tapi mukanya tua. Tuh rambutnya ini dia kayak gini. Jadi telinganya juga panjang bang. Dia kayak nongkrong aja, bukan duduk nongkrong. Terus kayak gini. Lidahnya tuh ke lubang kloset ini. Ah masa? Saudara saya belum percaya bang. Demi Allah, masa iya siang-siang ada? Saudara saya gitu nyeletuk. Udah yuk bareng, kita lihat. Tadinya kita berdua, nggak ada bang. Kosong nggak ada. Kosong, nggak ada apa-apa. Penampakan ini kayak bayi ajaib kali ya? Pernah nonton nggak? Kayak tuyul, cuma muka tua gitu. Ada rambutnya, cuma emang kayak jarang kayak kebotakan gitu. Nah, kita buang tuh sama saudara, itu nggak ada. Mana ada? Wah, bohong saudara gitu bang. Tadi tuh ada, sumpah. Ah, apaan udah. Aja tak penakut loh. Emang sumur ini juga ada sumur tua bang. Itu bangunan tua. Sumur itu di sebelah mananya? Masih di dalamnya. Oke. Jadi kita kalau ngambil air juga nih dari situ buat nyuci, tapi masih dalam lingkungan nih rumah. Nggak ada, udah harinya saya masih halusinasi mungkin. Udah tuh, udah nyuci, kita tidur. Biasa kalau siang ya ada jam buat tidur siang gitu bang. Terbangun sore kita baru ngerebus inilah, apalah gitu, bikin kuah, bikin sate. Itu kalau sore kita ada tidur tuh dari jam 1 nyampe jam 5, ada istirahat 4 jam gitu. Itu kayak biasa, kayak malam juga ada bosnya, biasa. Tapi saya baru penampakan yang itu masih kepikiran aja. Mau cerita, ada yang ganjel gitu mau cerita ke bosnya, tapi nggak usah lah. Kita jualan lagi, kayak biasa malam pagi aktivitas aja gitu bang. Setiap ngebuang ke bubur ke WC ini nih bubur, saya udah nggak berani sendirian bang. Saya pasti berdua sama saudara saya, ntar kita nyuci juga bareng dah. Jadi kayak bareng-bareng aja, jangan bagian-bagian ini bagian gua nih, ini bagian enggak. Sekarang bareng aja. Nggak ada. Kalau kita berdua nggak ada. Berapa hari kemudian bos ini mutusin buat pulang kampung dulu bang, ke kampung saya ini sama istrinya sama anaknya. Nggak tahu ada acara apaan, dia balik ke Pemalang. Jadi udah distokin semua nih bang barang. Kita tinggal ngolah, terus udah bisa juga kan. Nih udah ini semua, balik dulu 4 hari 5 hari paling. Segitu percayanya bang bos ini, padahal kita kan masih baru. Dia balik, udah tuh kita kan seneng, jadi kerjanya bebas gitu. Yuk, keluar aja ntar, gampang dah kerja. Kita keluar tuh main-main ke daerah Malioboro, naik motor apa gimana gitu. Malamnya bang, dari bos ini baru balik kan,
kan kita udah berdua nih, kita balik dari main, tidur, itu jam 2-an, udah tuh tidur masing-masing. Tiba-tiba saudara saya teriak-teriak bang, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya kaget kan, saya goyang-goyangin, nggak bangun. Allah Akbar. Saya keluar tuh ngambil air, saya cipret-cipretin begini. Baru dia bangun, keringat dingin bang. Kenapa lo? Kayak direp-rep gitu bang katanya. Dia kayak gini, terus didudukin dadanya sama sosok yang saya lihat di kamar mandi. Didudukin, dicekek. Ah masa sih? Ya, demi Allah. Kok apa ya? Apa sosoknya kayak gimana? Kayaknya kayak yang lu lihat di kamar mandi. Dah, masa iya sih? Kok gue enggak? Saya bilang gitu bang. Kok lu direp-repin, gue enggak nih. Udah tuh bang, jadi pikirannya kemana-mana. Sakit bang besokannya. Saudara lu ini? Saudara gue. Nggak jualan dong. Kalau kita jualan sendiri nggak bisa bang. Lu kenapa? Harinya beli obat. Jadi kayak tipes gitu bang, meriang. Minum dah. Kita nggak jualan tuh. Saya mau nelpon bos juga nggak enak kan. Bilang kalau jualan emang dia sakit. Itu sering bang Igo. Kayak tiba-tiba dari dia sakit nih. Kan kamarnya itu pakai triplek bang. Ntar kayak ada suara kayak gini. Kayak tembok triplek ini samping itu kayak dipegang-pegang gini bang. Ntar suara babi kayak. Tapi nggak tahu, nggak ada sosoknya. Akhirnya apa ini ya? Kok makin aneh gitu. Saya keluar nggak ada orang. Kalau babi mana ada sih, di sini ada babi. Kan pikiran kita gitu bang. Udah bangun itu. Lu denger gak suara itu? Dia dimimpiin terus katanya. Kayaknya ini coba dah nelpon ke rumah. Ya kayak digangguin terus, coba kayak dia udah kayak ngerasa gitu bang. Sosok itu lagi di malam berikutnya itu duduk bang. Jadi kayak muterin dia. Kayak kita nungguin orang sakit. Kadang duduk gini. Ini dimimpiin atau dinyatain? Saya ngeliat dia lagi tidur. Tuh sosok itu duduk di sampingnya tuh kayak nungguin orang lagi sakit dirawat gitu. Iya di sampingnya. Saya ini lagi, beneran gak sih? Itu nyeremin bang. Suaranya kayak babi. Kayak gitu. Lidahnya kan panjang. Jadi kayak dipegang. Jadi kayak dipijetin, pegang, pijetin. Nge-freeze bang di situ bang. Saya jadi kayak fokus buat ngeliatin dia aja gitu. Apa ini? Akhirnya udah panik kan, ya keluar. Dia nggak bangun lagi, dipegang dielus, kayak orang dipijetin, dia nggak bangun. Saudara saya nggak bangun. Masuk lagi, nggak ada tuh. Udah beriang-beriangan aja gitu. Udah selama bos itu balik, kita nggak kerja sama sekali, nggak jualan. Karena saudara lu juga sakit. Sakit, satu nggak ada yang ngurusin dia. Jualan sendiri juga nggak bisa bang, harus berdua. Karena satu jauh, kita ngedorong dari tempat tinggal nih ke pangkalan tuh lumayan jauh. Ini lu ngeliat sosoknya, maksud itu durasinya lama gak? Ya 15-20 detik bang. Jadi kayak kita nge-freeze aja gitu. Jadi cuma kayak dalam hati aja, apa ini? Itu bener-bener kayak nyata aja. Ih beneran gak sih? Itu saudara ya masih kayak biasa aja bang. Kayak badan meriang, tipes pengen balik. Kayak ntar aja deh baliknya. Kita balik belum ada duit nih bang. Udah tuh sempet lama gitu. Akhirnya bos ini datang. Mana kayak nanya kok masih banyak ini kan. Kayak barang-barang itu nggak diolah kok masih banyak. Ini sakit pak. Bos ini sakit. Sakit apa? Dimarahin tuh bang. Makanya kalau kerja waktunya tidur badan capek jangan begadang. Bosnya ngomong gitu. Udah lu bikin inian. Udah biarin dia tidur, besok kita jualan berdua. Ya, singkat cerita, besoknya kita jualan tuh bang berdua. Bikin kita jualan berdua, tapi saya masih kepikiran saudara saya itu. Walaupun dia punya istri ya, bos saya kan punya istri ikut juga di situ. Dia cuek bang, gak ada basa-basinya. Sakit apa atau dibeliin obat apa gitu, dia enggak. Terus istrinya itu nggak pernah keluar kalau mau kencing doang, ntar masuk kamar. Itu sama sekali kita nggak pernah interaksi ngobrol kayak gini. Namanya kita kerja bareng kan. Kenyamanan ya, dia ngajakin ngobrol lah basa-basi, dia sama sekali nggak keluar bang. Kita jualan berdua nih. Balik jualan pertama sama bos ini saya pulang kan berdua lagi.
Saya nyuci, saya nengokin saudara saya, dia masih tiduran. Ya gitu lagi. Tapi pas ngebuang bubur ini kan masih ada bang. Ya saya sendirian tuh nggak ada sosok itu. Nyuci peralatan gitu. Saya masuk. Ya saya nggak makan juga sih. Harusnya kan siang itu makan. Emang kalau siang harus makan. Saya nggak makan. Emang udah capek banget bang. Saya ke kamar. Saya sempet nepok saudara saya ini bang. Udah makan belum? Dia diem aja. Udahlah, mungkin kayak orang udah nggak keruan gitu buat ngejawab sungkan aja gitu bang. Saya tidur. Kan dia sama saya beda kasur bang, walaupun satu kamar itu beda kasur. Dia kayak gini, saya kayak gini. Tidur, saya bangun jam 4:30. Emang waktu buat masak-masak lagi 4:30 sore bang. Saya ngebangunin saudara saya. Nggak ada suaranya. Ya saya juga bingung antara meninggal atau enggak itu belum tahu bang. Yang saya tahu cuma kayak nyoba megang ininya. Sama kayak gini. Itu nggak ada bang, detaknya bang. Udah nggak ada. Tapi saya masih kayak coba mastiin aja gitu, yang tahu kayak gitu. Saya udah tahu ini detak udah nggak ada. Saya pegang ini dulu. Bangun deh. Makan. Obatnya minum. Diem aja, pegang gini. Kayak gini tangan. Terus di dadanya saya gini. Udah nggak ada suara detak jantung bang. Di situ spontan saya nangis bang. Saya nyamperin bosnya di depan. Kebetulan dia lagi duduk di depan yang ngerokok. Bos, sini. Dia udah nangis. Saya nyamperin nih bos nih. Saya udah nangis. Pasti kayak coba dong dipastiin nih. Takutnya saya salah gitu. Kenapa emang? Dia jalan. Dia depan kamar doang bang. Berdiri. Udah meninggal itu. Coba ini dicek. Udah nggak ada napasnya. Saya gitu doang bang. Nggak nyoba buat megang. Coba pegang ini. Ya kamu udah dicek belum? Udah nggak ada detaknya. Lehernya juga. Coba napas. Nggak ada. Ya udah meninggal. Responnya kayak gitu? Iya. Ini lu ngebawa anak orang loh. Seenggaknya ada rasa gimana gitu. Dia nggak. Berdiri doang buka baju. Diliatin. Saya buat nelpon ini aja kayak mau langsung ke orang tua dia nih bang. Jadi ini saudara tuh dari kakek nenek bang. Nenek saya sama kakek dia nih kakak beradik. Saya nelpon ke abang saya yang teman bos ini. Saya nelpon tuh. Lama tuh nggak diangkat-angkat kan. Saya ngechat banyak banget. Nggak langsung ngomong ini meninggal. Saya ngechat. Akhirnya ditelepon. Emang dia lagi kerja juga bang. Ditelepon. Nah, si ini meninggal. Yang benar. Iya bang. Demi Allah ini. Kok bisa? Nggak tahu emang udah sakit. Dari 5 hari ini. Diperiksain coba. Nyari orang yang bisa ngedeteksi udah meninggal belum. Nah, emang sakit itu diperiksain nggak? Enggak. Kenapa nggak diperiksain? Biar tahu sakitnya apaan. Nggak intinya. Nggak kabarin sama bang. Ngomong sama ibunya dia. Sama keluarga. Udah tuh bang. Bosnya ini. Tiba-tiba kayak nelpon ambulan gitu bang. Ambulan datang nih. Di sore itu tuh jam 5:30 ambulan datang. Saya berdua nih baru. Gak ada rasa yang kayak ada penyesalan atau rasa empati gitu bang. Gak ada bang, santai aja gitu. Ya angkat aja. Barang Pak Supir nih. Ini. Dia cuma kayak ini doang. Kita yang angkat malah sama sopirnya. Sama keneknya. Angkat duduk jalan kayak nggak percaya bang. Kita berangkat bareng berdua nih, seru-seruan aja. Udah ada pikiran ntar kita main kesini ya, kalau gajian ntar kita kesini. Udah banyak planning kayak gitu bang. Di jalan saya nangis aja, bingung mau ngomongnya ntar gimana. Udah singkat cerita, nyampe di kampung saya ini jam 9 malam bang. Keluar tuh, keluarin almarhum ini. Keluar, orang tua itu langsung nyamber di depan, udah nangis bang. Udah kenceng lah nangis gitu, histeris gitu. Namanya anaknya satu-satunya bang. Sempet anaknya itu ngabarin di mimpinya ya bang. Dia dikejar. Jadi emaknya ini kayak dapet inian firasat buruk gitu. Diimpiin bahwa ini almarhum ini di dalam mimpi itu dikejar. Nggak tahu sama sosok apaan itu dikejar. Oh ibunya sempet dimimpiin. Sempet dimimpiin pas dia lagi sakit. Ya berapa hari kemarin dimimpiin, nggak percaya tuh. Udah bawa buat divisum. Dan anehnya bos ini bang, langsung cabut bang.
sama ambulan ini. Dia Bang, nyampe sini kan, dia ini nggak ada yang ya namanya musibah, takdir, nggak ada yang tahu, nggak ada gitu Bang. Dia langsung cabut nih, naik ambulan lagi udah. Dan kita ada langsung manggil orang, udah disiapin kan, gelar tiker kan, dikabarin dari sore itu udah mulai rame tuh Bang. Visum coba. Nah inisiatif tuh saudaranya, visum, bawa ini dulu di visum. Habis di visum, keluar ini Bang. Jadi badannya tuh di sini kayak ada inian memar. Jadi setelah meninggal baru berapa jam ini baru keluar tuh kayak gosong. Di sebelah dada itu kayak lebam hitam. Kalau di sini kayak cengkraman tangan tapi bukan 5 jari Bang. Berapa jari? 3 jari. Kayak ada selaputnya gitu. Gini cengkramannya gini. Udah tuh sempat nyebar tuh, sempat viral juga. Malah kayak orang tuanya tuh nggak setuju, nggak percaya bahwa ini makan. Dia sempat nyari ini Bang, kayak daun kelor, biar dia ngikut gitu. Cuma bapak dari almarhum ini udah biarin, ntar juga ada balasannya. Kalau ibunya kekeh Bang, ya anak satu-satunya, lu cari daun kelor. Kalau Jawa kan gitu Bang, kalau daun kelor kita ikutin sama almarhum, itu pasti nyusul Bang, yang berbuat jahat sama dia. Oh. Kalau di Jawa. Ada mitos seperti ada itu mitos. ya? Dan emang iya, udah terbukti juga. Sering kalau dijahilin gitu, entah itu dari pesugihan dia buat tumbal, itu kalau di Jawa pasti Bang. Nah itu udah bapaknya kan, udahlah kita pakai kayak gituan, apa bedanya kita sama mereka? Udah kelasin aja. Wah, ibunya udah nggak bisa. Kita tahlilan tuh, dan teman saya ini mantan karyawan dari bos ini Bang. Dia langsung spontan, nggak ngobrol sama orang tua almarhum ya Bang, ngobrol sama saya. Nih, gue yang dari awal mau ngomong sama lu. Cuma kalau gue ngomong sama lu batu, nggak bakalan percaya. Apaan emang? Dulu, gue pas ikut dia, ya dia iseng juga Bang, kayak ngutit duit 20.000 lah, 20.000. Dia hampir kejadian sama Bang. Dia kayak gituin, cuma untungnya dia udah tahu duluan. Jadi kayak dapat kayak gitu nggak nyaman kan, ditampakin, direp-repin sama sosok itu. Dia kayak ngabarin ke rumah buat diterawangin, buat dijagain gitu kayak si pager. Kejadiannya sama temennya teman saya ini. Makanya kan saya bilang di awal, pangkalan ini kan 2 Bang. Iya. Ada 2, cuma ini mati, ini yang biasa saya buat jualan. Yang meninggal Bang di pangkalan ini ternyata ada bukan satu kampung ya, beda kampung cuma masih satu kota Bang. Dia sama kayak gitu, dia baru datang, dia dipercaya langsung megang, kan dia punya senior juga gitu. Dia kalau ngambil duit itu banyak, dilaci kayak yang jelasin tadi. Kita berapa porsi nih, cuma nggak pas sama duitnya. Dia suka ngambilin, entah itu cepet 200. Dan bosnya itu nggak curiga, dan kayak yang diinin sama orang bisa ya Bang, itu sengaja ngulurin, ambil sebanyak-banyaknya. Kalau udah kenyang, barter sama nyawa. Itu kenapa di awal tadi bos ini nggak nanyain selalu duitnya dapat berapa hari ini, itu nggak pernah Bang. Dan saya curiga dari awal juga, saya paling berapa porsi gitu ya, ya mentok-mentok mungkin sehari 500.000 lah, 700.000. Harusnya. Tapi di laci itu duitnya ada 5 juta, 6 juta Bang. Wah gila. Dan kita kan ngerasa kita yang jualan, kita tahu loh. Iya. Itu teman saya yang karyawan itu, gue aja nggak betah kan. Gue 1 minggu, gue hampir ini sama kejadiannya. Saya sempat kesel, kenapa lu nggak ngomong dari awal? Gue ngomong sama lu percuma, nggak bakal percaya. Lagi karakter kayak saya gini kan, wah masa sih? Kayak gitu Bang, jadi percuma, biar tahu sendiri. Dan kalau yang pangkalan yang mati ini kan tadi yang udah meninggal dulu, dia meninggalnya bukan sakit Bang. Dia tabrak. Di tabrakan tunggal gitu. Dia nabrak kayak pas tikungan kan, kalau mau ke rumah itu ada turunan, ada gapura. Dia nabrak gapura itu, meninggal di tempat. Maka yang karyawan dulu tuh ya? Karyawan dulu sebelum saya. Dari situ udah mulai
emang kenapa dia bisa meninggal, emang kayak gini. Ya mungkin kayak maaf ya, kayak saudara lu mungkin iseng, entah itu 5.000, entah itu 10.000. Kalau udah makan duit dia, udah ditandain, ngambilnya ntar kalau udah kenyang. Jadi, kayak gitu bang, sosok itu juga. Udah tuh tahlilin, besokannya kan dikubur. Malam keduanya tahlilin ini bang, saya ngeliat almarhum ini, tapi nggak ada ngomong, nggak komunikasi gitu, cuma lewat doang. Ini kita padahal acara kayak gini karena dia meninggal, tapi saya nggak kepikiran ke situ, kayak mikirnya, oh dia di belakang, dia ke belakang, jalan aja gitu kayak diem, kayak nengokin siapa nih yang datang ke pengajian gua gitu, datin, jalan lagi. Dan buat kabar bosnya sendiri kan sempet rame bang, sempet orang tuanya tuh kayak nuntut buat dikasusin. Sempet diramein tuh. Ramein, buat dikasusin. Sempet ada pihak berwajib juga kan di visum ini jelas bang, ada bekas inian, lebam hitam, busuk sih enggak, cuma kayak bekas-bekas kayak gitu doang, gosong-gosong, kayak abis kena benturan apa gitu. Cuma di kepolisian nggak bisa jadi barang bukti, susah. Ini karena permainan dari gaib bang. Nggak bisa bu, soalnya saudara saya ini ibunya mutusin, udah kayak sedih aja setelah 7 hari udahan dia cabut ke Jakarta sekarang. Kayak udah kalau di rumah nangis terus, kayak histeris terus gitu, kayak ini mana, udah kayak hampir setengah gila gitu bang. Iya. Kehilangan anak sih. Orang sering kayak, nah makanya di sini tuh lauknya ambil, masih sering kayak ngasih. Emang namanya anak tunggal gimana bang, dimanja bener-bener. Nasinya di sini jadi kayak gitu bang, kayak ngobrol-ngobrol sendiri. Bapaknya udah bilang deh istighfar, nah kita udah nggak ada. Kayak dalam hati tuh dendam, awas lu gantian. Coba kemarin kalau bapaknya nggak nyegah, udah ngasih daun kelor dan bos ini pasti nyusul. Coba ini kayak ada dendam, sempat mau sama-sama ngadu ini bang, ke orang pinter gini, tanyain lagi, coba ke kiai ini, ada bang satu kiai ya cukup ternama juga, ditanyain ke sana pagi. Ada, emang bukan nggak wajar meninggalnya, kesalahan dari maaf ya anak ibu mungkin, ya kayak gitu, kayak dia mungkin ngutit atau gimana. Kan saya juga kerja bareng, nggak pernah digerobak bang. Kalau saya, kalau bagian ini dia semua, saya paling handle kayak meja, nyuci mangkok. Saya kalau nggak iniin pelanggan gitu suka tremor gitu, suka salah bang jangan kasih kacang saya ini. Jadi saya buat interaksi sama orang-orang gitu malu gitu. Dia terus ya masalah dia nguntit ada gimana, pas kita ngeliat barang duit banyak, siapa yang nggak tergiur bang. Jadi kayak ya mungkin ya, cuma kan saya kan nggak tahu, tapi menurut kiai ini sih dia ngambil seberapa gitu tiap hari, entah itu 50, entah ini 20. Itu cerita dari teman saya juga gitu. Kenapa dia bisa meninggal, kenapa sebelum saudara saya meninggal dia udah keluar, alasannya gitu bang. Ya permainan, mainin duit, entah itu 20. Kalau saya jujur nggak pernah bang. Kadang bos juga nih nawarin, kalau mau ngambil. Ini kayak ngomong gitu? Iya, kalau mau ngambil buat rokok ngambil, terserah. Demi Allah bang, itu apa bos ini sempet nawarin, kalau pengen jajan apa ambil aja, pengen apa beli apa ambil aja. Tapi saya sama kali nggak pernah. Ya dia terkenal juga, rumah juga kan gede. Tapi kabarnya kemarin pas sempet-sempetnya viral karena baru kemarin bang, akhir-akhir tahun 2022. Ini kejadiannya. Sampai sekarang udah kayaknya udah nggak di Jawa lagi, udah nggak pindah dari kampung ini. Kalau rumahnya masih cuma dikosongin, rumahnya gede. Udah banyak yang tahu lah, udah nyebar ke warga sekitar itu bahwa wah anaknya ini ditumbalin, berangkatnya sehat-sehat aja, baliknya kayak gini. Itu rame bang, di warga saya itu sempat rame juga. Dan juga ditanyain, iya ada sosok ini, kenapa ini biasa nggak tahu. Bilangnya meriang sih, emang meriang, awal-awal tuh meriang biasa gitu. Ya kejadian buat kayak meninggal gitu kan, saya juga nggak tahu mas, saya separah ini sih. Iya. Itu nggak lama, nggak ada 1 bulan, kurang lebih 3 minggu bang. Baru 3 minggu? 3 minggu doang itu. 5 hari sakit. Berarti kerja kita 2 minggu.
udah minggu lebih. Ini maksudnya ramai itu ramai di Bantul kah atau di Pemalang ini? Kalau tumbalnya di ini Pemalangnya. Pemalangnya udah rame udah. Soal kasus saudara lu ini ya, maaf ya. Khususnya kampung saya. Tuh rame. Udah kayak buat tumbal. Itu beneran nyebarnya gitu, buat tumbal. Rame, makanya ya, ini banyak kan kayak gitu bang. Orang jualan-jualan dari saya adalah main-main dengan kayak gituan. Ya ada yang bilang sih ya, dia mah mintanya ke Gunung Kawi. Itu yang saya dengar dari orang-orang tua yang lagi pada ini. Kan seperti tahlilan kan ya kita meninggal gak wajar kan jadi bahan obrolan gitu bang. Tahu ini mintanya ke Gunung Kawi dulu. Orang dia tukang rongsok. Awal bos bubur ini tukang rongsok bang, nyari-nyari barang bekas. Itu drastis banget. Bisa punya pangkalan 2. Bisa punya rumah gede. Bisa punya rumah juga di Bantul. Ini nggak wajar. Kalau cerita sama saya sempet ya, bos ini cerita kayak gini kerja yang rajin. Saya dong dulu jadi payah di sini bangkrut. Ya gitu-gitu aja kayak motivasi, tapi yang masa ya lu berapa tahun udah segini banyaknya mewahnya. Itu sebenarnya ya ada yang tahu orang kita itu kayak gitu permainan. Udah itu aja sih bang. Yang paling atau yang lu tahu ini jenis pesugihan apa ini? Jadi kayak melihara duit bibit sama itu 2 sama sosok ini, nggak tahu tuyul atau apa. Kalau tuyul tua sih bang dia bang. Iya. Kalau yang bilang sih duit bibit sama ini 2, jadi tuyul ini. Apa duit bibit? Duit bibit. Iya. Pesugihan duit bibit. Iya duit bibit. Ada tuh ya? Ada. Duit itu kalau kita belanjain atau kita diemin itu berkembang biak bang. Jadi kalau buat tumbalnya sendiri duit bibit ini, nggak usah keluarga kita juga nggak apa-apa. Yang penting yang pernah ngerasain kenyang pak makan duit lu gitu. Tapi harus tumbalnya itu harus ada yang ngambil tuh duit dulu ya? Iya. Ya bukan ngambil juga sih, kita ditawarin. Iya. Ditawarin dari bos ini nih. Itu bisa, udah ditandain bisa. Selagi udah pernah makan duitnya, bisa. Ibaratnya harus dipakai nih duitnya nih. Dan itu yang make si korban tumbalnya nanti gitu. Ngeri banget cuy. 2022 kemarin tuh terakhir. Akhir. Ya kalau sekarang udah ada 9 bulanan kali. Baru banget. Tapi di Bantulnya sendiri rame gak? Rame kalau enggak sih bang. Maksudnya tuh banyak gak yang tahu soal si bos tukang bubur ini tuh memang yang main punya pesugihan gitu? Enggak. Oh enggak. Itu kalau dari lingkup kampung saya, warga sekitar hampir udah nggak usah ditanyain lah. Hampir semua sih. Buat ya ada yang bilang buat persaingan, terus merantau berapa bulan balik-balik bisa beli ini beli itu. Kalau kayak gituan nggak pakai kayak gituan nggak mungkin bang. Dan itu udah barang pasti. Tanya sama siapa aja juga kalau di kampung saya emang kayak gitu kebanyakan. Persaingan, jagang juga kan gitu. Kita kalau kosongan nggak mungkin sih. Gue penasaran sama mitos si daun kelor ini ya. Iya. Oke. Itu detailnya gimana sih? Maksudnya tuh daun kelornya itu diapain ke sosok almarhumnya itu atau korban tumbal itu diapain? Diikutin bang. Jadi kan ada peti di awal itu kita kayak kibas-kibasin gini. Kita pukul-pukulin ke ininya petinya. Terus habis itu almarhum dimakamin, diikutin, dijatuhin bareng. Itu nggak bakal lama, itu langsung ikut. Oh si daun kelornya ikut dikubur? Ikut dikubur. Oh. Itu udah sering, pasti. Itu nggak bakalan lama. Kalau Selasa meninggalnya, hari Sabtu pasti nyusul. Di Jawa itu lebih ke pakai weton juga bang. Hari ini. Itu udah, itu pasti nggak bakalan ada 1 minggu. Kalau nggak wajar ya. Kan banyak juga. Sebelum kejadian ini, yang bubur ini sih ada bang. Di kampung saya juga banyak yang kayak gitu-gituan. Ada yang nikah sama ini, ada yang pesugihan ini, monyet, ada yang ini, banyak sih bang. Daun kelor tuh ya? Daun kelor. Gila. Buat yang nggak wajar gitu. Tapi lu sempat ada gak satu waktu lu tuh maaf ya curiga gitu sama saudara lu gitu? Kalau curiga nguntitin duit kayak gitu sih
Enggak sih bang. Bener-bener nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau sikap gitu? Ya kita kayak biasa aja gitu. Kita bareng-bareng. Kayak tiba-tiba dia bisa beli ini. Enggak sih. Ya privasi masing-masing. Kalau masalah duit kita ngeluarin 20, ntar dia 20 gitu loh. Seling kayak gitu kan. Terus nasi juga nih, kalau bosnya belum makan, kita jangan sampai makan. Kita ibaratin kan masak di rumah ya, istrinya nih kadang. Kita jangan makan duluan. Oh. Ada walaupun. Tapi kok disodorin gimana tuh? Enggak, yang penting tuh nasi. Nasi kalau kita makan sendiri itu basi bang. Iya, saya lupa. Maksudnya? Nasi nih, kalau nasi baru mateng ya, terus bosnya belum megang atau dia belum duluan, saya ngambil gitu. Itu basi. Tiba-tiba basi. Saya pernah. Oh, sempat ada kejadian kayak gitu? Iya. Itu basi. Jadi berair gitu, kayak apa ya, berlendir nasi basi. Jadi kayak gitu, bau. Padahal itu baru dimasak. Baru dimasak, udah matang. Orang saya gini nih, udah matang, jadi piring, berlendir. Jadi kayak kuah tapi lendir gitu. Dari situ makanya saya nggak pernah makan, jarang. Terus kayak saya juga jarang makan sih, mendingan kayak pagi paling bubur sendiri. Tapi apakah lu nggak curiga gitu dari awal, kayak itu kan berarti kan lu udah tahu nih kalau uangnya itu nggak sebanding dengan yang orang beli nih. Maksudnya tuh curiga gitu, kayak curiga. Kenapa nih? Kok banyak ya? Ya pikiran kita kayak udah kehipnotis aja. Lebih ke kepacu kayak gini bang. Enak ya jualan bubur aja gitu. Kok duitnya banyak? Itu belum bener-bener kayak belum ke fokus bahwa iya ya kita jadi enggak. Lebih ke ininya kayak enak ya jualan bubur ya. Modal segitu doang kita duitnya banyak gitu doang. Karena udah tergiur ya. Nah manusia kan gitu bang, lihat dulu, nggak tahu konsekuensinya apa, ini sebelumnya apa gitu kan. Enggak, kalau manusia liatin duit ya enak kayak gitu doang. Ini kabar soal si bos lo ini yang katanya udah pindah gitu ya. Itu lo dapat dari mana? Abang kan temen dia, jadi kayak sering nongkrong bareng gitu, entah itu main catur, ntar kayak diajak ke hiburan malam atau gimana abang saya. Jadi beda lagi, ini abang dari ibu nih, kalau yang saudara ini jauh dari kakek nenek saudaranya. Terus beda gitu. Tapi masih, kalau saya saudara, kalau ini sama ini nggak saudara gitu. Abang sempet kecewa gak sih? Kalau kecewa setelah tahu saudara meninggal itu? Ya pertanyaan pakai logika doang sih, meriang. Kayaknya jangan begadang, paling ya pemikiran kayak gitu, nggak yang oh berarti ini ya, oh berarti ini kan orang tuanya bang. Jadi kenapa bisa tahu? Satu, visum. Kedua, kok bisa meninggal? Akhirnya coba tanya ke orang pintar, ke kiai ini. Dan saya dapat jawaban juga kan dari teman saya yang pernah dulu, bahwa kenapa jajan gitu. Yang gitu, ngutitin duit entah 20, 50. Yang lebih kacau lagi dulu katanya temen dia yang saya jelasin meninggal itu nabrak. Itu udah dipasrahin. Dia baru datang udah dikasih gerobak, udah dipasrahin. Hasil nggak berapapun itu nggak pernah nanya. Kan aneh. Iya. Ya namanya kita nggak ditanyain, udah main kantong-kantongin aja kan. Iya. Kenyang, tabrakan, meninggal. Abang tahu juga alasan dia pindah? Kenapa si bos itu pindah? Kurang interaksi itu sih, enggak. Udah nggak komunikasi lagi ya? Oke. Kayak udah. Tapi nggak tahu kabarnya berarti ya? Nggak tahu. Udah hilang aja gitu. Hilang aja. Biasanya sering kalau main juga pasti kadang sama bang gitu. Baru tahu sih pesugihan duit bibit ya. Iya. Yaudah mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Angga izin pamit. Bye.